Innal hamdalillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di siang hari ini kita bisa hadir di Masjid An-Nur Bunala ini untuk melaksanakan ibadah pada hari Jumat. Kita tinggalkan segala aktivitas keduniaan kita semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk taqarruban ilallah. Mudah-mudahan kehadiran kita pada siang hari ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sebagai substansi setiap khutbah di hari Jumat adalah untuk meningkatkan mutu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami selaku khotib pada hari ini mengajak para jamaah semua dan juga kepada pribadi saya sendiri khususnya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti materi khutbah yang akan kami sampaikan di siang hari ini. Hadirin rahimakumullah, puasa sudah kita lalui hampir 2 bulan. Tentu kita juga ingin melihat keberhasilan puasa kita, yang dalam substansi daripada puasa itu adalah terampunkannya segala dosa kita, sekaligus menyandang predikat takwa. Predikat takwa ini adalah predikat yang tertinggi di hadapan Allah SWT. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling takwa. Kalau kita melihat ketakwaan kita, itu bisa kita lihat dalam Quran. Apakah sudah sesuai dengan kemauan Allah? Yang disebut orang takwa itu apa? Orang takwa itu sebenarnya adalah orang yang taat kepada Allah, taat menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ucapan ini gampang diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Kita lihat sebuah ayat Quran yang memerintahkan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilata. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah wasilah untuk sampai bisa kepada Allah, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya, semoga kamu beruntung. Ayat ini memang jarang dikaji karena ini yang dicari itu wasilah yang diperintahkan orang yang iman takwa. Jadi masalah wasilah ini masalah yang sangat tinggi, sangat pelik, ya, sulit untuk bisa dijabarkan begitu. Tetapi ini penting, karena Allah perintahkan untuk mencari wasilah ini. Nah, wasilah ini luar biasa. Dengan wasilah itu Rasulullah bisa sampai kepada Allah. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu tidak berangkat sendiri. Beliau ini harus menembus langit 7, baru sampai ke Sidratul Muntaha itu
bertemu dengan Allah di sana. Padahal satu langit saja itu untuk ditempuh dengan kecepatan yang paling tinggi. Kecepatan yang paling tinggi di dunia sekarang ini yang bisa diukur adalah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu diukur, itu kecepatannya adalah 1 detik. Itu sama dengan hampir 300.000 km per detik. Kalau per menit dikalikan 60. Kalau per jam dikalikan 60 lagi. Kalau kita hitung dengan per jam, maka hitungannya menjadi 1.080.000.000 kilometer per jam. Itu kecepatan yang paling tinggi. Itu pun ditempuh jutaan tahun, 1 lapis langit. Padahal beliau ini harus melalui 7 langit. Nah, dengan memakai alat itu, maka Rasulullah hanya bisa dilaksanakan cuma 6-8 jam. Luar biasa. Ya, itu karena wasilah itu. Nah, sebagai bukti bahwa Rasulullah itu memang diperjalankan, bukan berjalan sendiri, itu kita bisa melihat dalam Quran surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Asra itu memperjalankan, bukan berjalan sendiri. Nah, karena diperjalankan itu ada wasilah. Kalau saya tadi dari rumah ke sini pakai sepeda motor, maka sepeda motor itu wasilah saya. Rasulullah bisa sampai kepada Allah juga menggunakan wasilah. Tetapi wasilah di sini bukan manusia. Kalau dalam penyelidikannya seorang profesor doktor namanya Qadirun Yahya, seorang sufi, dia menjelaskan bahwa wasilah itu adalah cahaya Allah, nurullah. Lah nurullah ini sudah digambarkan oleh Allah dalam Quran surat 24 ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duryu yuqadu min sajaratin mubarakatin zaitunatil la sarqiyati wala gharbiyah. Yakatu zaituha yudhi'u walau lam tamsas guna. Nurun ala nur yahdilahu linurihi mayasa wa yatribullahul amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah ini seperti sebuah lubang yang tidak tembus. Di dalam lubang itu ada lampunya, ada pelita. Pelitanya ini di dalam kaca. Kacanya ini laksana bintang yang gemerlapan. Jadi kalau sebuah lampu dikasih kaca itu semakin bentel. Nah, kacanya tidak main-main ini. Seperti bintang yang gemerlapan. Tadi tambah bentel. Ya. Minyaknya saja hampir menyinari. Ya. Yang dinyalakan tadi api itu dinyalakan dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tidak tumbuh di sebelah timurnya sesuatu pun dan tidak tumbuh sebelah baratnya sesuatu pun. Tempatnya strategis. Hampir saja minyaknya itu menyinari walaupun tidak tersentuh oleh api. Jadi cahaya itu bertumpuk-tumpuk, maka dikatakan oleh Allah di situ nurun ala nurin. Cahaya di atas cahaya. Jadi Allah membuat perumpamaan itu. Jadi Allah itu menggiring cahayanya itu kepada mayasa, siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia. Ya. Itu adalah gambaran cahaya Allah. Lah cahaya Allah ini berasal dari Allah. Yang membuat Allah sumbernya dari Allah. Nah rahasianya kenapa Rasulullah itu bisa menggunakan alat itu sampai kepada Allah? Karena logika ilmiahnya adalah kalau zat yang sama itu akan bisa kembali kepada zat yang sama. Kita buktikan dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang ada di alam ini,
tapi tidak dirinci di dalam kitab. Seperti matahari. Matahari itu adalah sebuah planet yang mengeluarkan cahaya sangat panas dan mengeluarkan sinar. Nah, sinarnya sampai kepada kita itu jutaan tahun juga. Siapa mendekat matahari pasti fana di sini, hancur siapapun kecuali Allah. Tapi ada yang tidak hancur. Siapa itu? Yang tidak hancur adalah sinarnya sendiri. Karena sinarnya itu terbitnya dari matahari itu sendiri. Berarti dapat disimpulkan zat yang sama akan bisa kembali pada zat yang sama. Kalau kita punya balon, kita isi dengan gas yang paling ringan, kemudian kita lepas, balon ini akan naik. Di mana berhentinya? Balon ini akan berhenti kalau udara di dalam balon itu sama dengan udara yang ada di luar balon. Zatnya sama. Jadi kesimpulannya, zat yang sama akan bisa kembali kepada zat yang sama. Nah, karena Rasulullah itu menggunakan alat yang namanya nurun ala nurin tadi, cahaya Allah tadi, yang berasal dari Allah, maka dengan mudah bisa kembali kepada Allah. Padahal untuk perjalanan biasa itu luar biasa jutaan tahun. Kalau katakan 1 juta tahun aja dikalikan 7 itu berapa? Itu hanya ditempuh dalam waktu cuma 6 sampai 8 jam. Ini luar biasa. Lah siapa yang bisa mendapatkan itu? Mendapatkan cahaya itu selain daripada Rasulullah, itu adalah orang-orang yang hatinya hidup. Orang yang hatinya hidup itu orang yang punya prinsip, orang tidak mudah terkontaminasi oleh keadaan apapun yang bersifat negatif. Nah, jadi digambarkan seperti ikan di lautan, walaupun satu ibu jari ini besarnya, berada di lautan katakan 50 tahun, diterjang ombak dari kanan kiri atas bawah. Selama ikan itu hidup, maka ikan itu rasanya tetap tawar. Karena apa? Dibentengi oleh hidupnya ikan. Tapi kalau ikan itu mati tidak sampai 50 tahun. Sekarang mati, kita masukkan air asin langsung jadi asin. Itu maknanya orang yang hatinya hidup, berada di lautan masyarakat yang coraknya bermacam-macam itu. Ada hitam, putih, hijau, kuning, biru, dan lain sebagainya. Ketika orang itu hatinya hidup, tidak akan terkontaminasi. Tetap punya prinsip pada pendiriannya, la ilaha illallah. Tapi kalau orang itu hatinya mati, segala bisa masuk. Kumpul dengan penjudi akan jadi penjudi, kumpul dengan penipu dan seterusnya. Maka sudah dikatakan oleh Allah, falamma nasuma bi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka segala unsur akan dibukakan oleh Allah, segala unsur akan bisa masuk kepadanya. Jadi kalau dengan ilmu ini kita bisa melihat orang itu hatinya mati atau hidup. Dari sikapnya yang tidak tergoyahkan, jelas orang itu hatinya hidup. Nah, bagaimana supaya hati kita bisa hidup? Supaya hati kita itu bisa hidup, selalu ingat kepada Allah. Dalam bahasa Arabnya disebut zikir. Ingat kepada Allah. Dan ini juga salah satu ciri orang takwa ketika melakukan setan, zakarullah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Jadi kalau orang itu ingat kepada Allah, itu laksana kaca itu tiap hari dibersihkan, mengkilat. Kalau ada cahaya akan mantul. Nah, kalau dalam hati kita selalu berzikir, bersih hati kita ini, ada cahaya Allah mantul ke dalam diri kita. Maka keadaan orang ahli zikir itu beda dengan orang yang tidak ahli zikir. Akan memiliki kelebihan-kelebihan yang orang lain tidak mempunyai. Nah, ini kalau kita laksanakan terus-menerus, akhirnya hati kita menjadi hidup, maka di situ kita akan mendapatkan peluang untuk bisa menerima yang namanya wasilah tadi. Ya, apalagi kalau kita itu melihat Quran, ciri-ciri keimanan itu bagaimana sih?
Ciri-ciri orang beriman itu apabila disebut Allah bergetar hatinya. Kita belum tentu sudah seperti itu. Untuk bisa bergetar itu sulit. Itu dibutuhkan konsentrasi yang tinggi. Makanya zikir itu ada dua macam. Ada zikir jahar yang diucapkan dengan lisan, ada zikir sirri, zikir yang diucapkan dengan hati. Nah, kalau kita betul-betul konsentrasi zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, itu bisa bergidik hati kita, badan kita. Saat itulah channelnya masuk. Saat itu kita berdoa nikmat sekali. Connect, bisa kontak. Kalau kita sudah punya frekuensi seperti itu luar biasa. Kalau kita belum, sulit. Saya ngomong sekarang di sini di Jalan Besar itu orang tidak dengar, karena channelnya tidak ada. Tapi kalau channel kita sudah cocok, walaupun di Irian Barat saya bilang A, di sana akan bilang A. Karena suara kita nggak hilang, akan bergetar, bergelombang, ditangkap oleh sinyal itu tadi. Kalau sudah sama channelnya, gampang didengar. Itulah rahasia potensi diri kita. Jadi kalau kita tanya seberapa besar sih kedudukan kita di hadapan Allah itu, ya seberapa besar kita meletakkan Allah pada diri kita. Hanya itu aja sebenarnya. Ya makanya dalam khutbah kali ini kami sampaikan dalam itu adalah untuk memperkuat keyakinan kita kepada Allah, untuk memperkuat kedekatan kita kepada Allah, supaya kita memiliki hubungan dengan Allah itu yang hebat. Dan ayat-ayat semacam ini memang jarang dikaji di masyarakat karena sulit. Jadi apa yang kami sampaikan ini mudah-mudahan jadikan renungan bersama, jadikan pelajaran bagi kita bersama untuk bisa diperjuangkan. Karena itu salah satu ciri orang bertakwa adalah patuh kepada perintah Allah. Innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasuli liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman apabila diseru kepada aturan Allah dan aturan Rasul supaya dia menghukumi antara mereka itu, ucapannya apa? Ayaqulu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Jadi kalau kita mau mengoreksi keimanan kita, baca itu indikator dalam Quran itu banyak sekali. Kita cocokkan dengan kemauan Allah. Kalau kita sudah bisa seperti itu, berarti kita sudah berakhlak dengan akhlak Qur'ani. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.